peserta DPR izin tampilkan gadget. Lanjutkan. Baik, Ibu Bapak, mohon berdiri. Adakah jiwa merah putih? Adakah semangat merah putih di jiwamu? Adakah semangat Garuda di dadamu? Di mana kamu? Satu, dua, tiga. Bayaran Surabaya. Selawat serta salam hendaknya selalu kita panjatkan, kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan keseluruhan rangkaian acara yang akan kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Suryadi Jaya Pertama ST dari Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan NTB 2 Pulau Lombok. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Kepala Kantor Kesar Bandara dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Lembar. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat atau yang 8. Ini telah dilaksanakan mulai dari seleksi administrasi dan kesehatan dilaksanakan secara tatap muka di kantor KSOP kelas 3 Lembar pada seleksi tanggal 24 sampai dengan 27 Juli tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yang saya hormati Bapak Haji Suryadi dari Komisi 5 DPR RI, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, senior saya, suhu saya, kemudian dari Direktur Poltekkol Surabaya diwakili sama teman juga, ini adik juga, dan jajarannya, juga rekan-rekan dari BPT yang ada di wilayah koordinator KSOP Lembar, serta dari Dinas Perhubungan Kabupaten atau yang mewakili. Suatu hal yang membanggakan tentunya, kita berikan dulu aplaus sama Pak Suryadi. Di mana beliau selaku wakil dari NTB Pak ya, dari partai PKS Pak ya, kalau nggak salah.
salah, Partai PKS ya. Beliau sudah inilah sumbangsi beliau dalam rangka membangun sumber daya manusia di NTB. Kemudian juga infrastruktur yang juga beliau support. Nah, ini sekali lagi mari kita support ya. Diklat pemberdayaan masyarakat ini mungkin kami laporkan juga cukup ada 204 tadi ya, 204 peserta. Cuman satu mungkin mohon izin Pak Suryadi, mungkin sekalian titip pesan juga dari masyarakat NTB Pak. Saya bukan masyarakat NTB, tapi kebetulan saya di NTB, seharusnya saya juga ikut membangun yang ada di NTB ini. Bahwasanya kita masih kalah dengan Bali Pak. Kalah dengan Bali terutama masalah penyaluran untuk tenaga kerja pelaut. Semua masih terpusat di Bali. Mungkin adik-adik kita ini yang sekolah di SMK ya, mungkin harus jauh ke Bali untuk mencari pekerjaan. Setahu saya di NTB belum ada. Nah ini mungkin perlu disupport adanya pemerataan dalam manning crew Pak. Mungkin dari Direktorat Perkapalan dan Kelautan nantinya bisa kira-kira di NTB ini bisa ada suatu perusahaan yang bisa menyalurkan tenaga dari NTB sini Pak. Jadi tidak melalui lagi ke Bali Pak. Ini NTB ini kan luar biasa Pak. Sumber daya alam. Apa namanya penyalurkan? Manning crew. Nah, ini yang perlu, jangan sampai mereka sudah diklat sudah siap, tapi juga yang mengambil keuntungan orang luar pulau Pak. Jadi itu harapan kami, minta di stimulus yang positif Pak, nanti dari pusat Pak, dari Bapak selaku di Komisi Perhubungan Pak. Nah, juga saya pesan sama teman-teman, terutama nanti harus praktek ya. Nanti praktek itu ini agak lain, bukan lain dari kita ada di realnya nanti ya, di pantai, tapi kita sudah siapkan armada untuk menjaga kalian semua pada saat praktek. Tapi pesan saya adalah berhati-hati, jangan sampai ada kejadian ya. Terutama saya yakin anak pulau ini sudah pandai berenang semua. Tapi nanti kalian di Ajpan firefighting harus hati-hati ya. Jangan sampai ada yang terluka atau terbakar. Kami nggak harapkan itu ya. Jadi tolong ini buat semua nih peserta diklat. Saya rasa itu dari saya. Nanti pada saat praktek saya akan mengawasi. Saya cukup lama berlayar 10 tahun. Terakhir saya di Perancis, kebetulan saya waktu itu serah terima dengan PLT Dirjen yang sekarang ya. Jadi demikian dari saya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan, beliau ini adalah guru sebenarnya. Makanya tadi kalau adik-adik besok di training sama beliau ini, Pak Kapten Pur ini adalah guru di maritim. Jadi hafal beliau A sampai Z-nya urusan kemaritiman, Pak Kapten. Tepuk tangan untuk Pak Kapten Pur. Rekan-rekan saya dari Kadisub Lombok Barat, Agus, Lombok Utara ya, hadir Lombok Utara. Iya Pak Kabit. Mana lagi Lombok Barat ada enggak? Gak diundang ya? Kota Mataram ada? Tidak ada. Luar biasa ini saya banggakan. Alhamdulillah bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti pendidikan dan latihan ya, yang kerjasama dengan Politeknik Pelayaran Surabaya. Hadirin sekalian, kegiatan ini merupakan kesepakatan kami di Komisi 5 dengan Bapak Menteri melalui Badan BPSDM di Kementerian Perhubungan. Ya, alhamdulillah beberapa bulan lalu juga di keselamatan transportasi kita juga adakan pelatihan dan hari ini ya di bidang pelayaran. Bapak, kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur
Surabaya karena dia tidak bisa hadir ke sini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan memerintahkan saya selaku Wakil Direktur 2 untuk bisa hadir dan sekaligus membuka kegiatan ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena tadi dari Pak Kapten Purgana, kemudian Pak Kadis Perhubungan Provinsi, dan juga dari Pak Haji Suryadi sudah menyampaikan tentang kegiatan kita di Klub Pemberdayaan Masyarakat ini. Bagaimana kalian bisa survive atau bertahan hidup di laut, di air ketika ada keadaan emergensi. Kemudian kalau elementary first aid itu bagaimana kita bisa memberikan pertolongan kepada rekan kita, teman kita, kalau nanti terjadi kapal penumpang kepada penumpang. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 Diklat Pemberdayaan Masyarakat Angkatan 8 Wilayah Nusa Tenggara Barat, jenis Diklat Basic Safety Training, Advanced Firefighting dan Security Awareness Training, Politeknik Pelayaran Surabaya, secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topi apa helm? Oh, itu perlengkapan. Iya. Ya, silakan. Ini dari mana? Gerung. SMK. Kerja di Lembang. Satu, dua, tiga. Man, ini bagus sekali. Ya. Ke tangan semua. Semuanya tangannya di kepala. Lautan yang harus disesuaikan dan masyarakat itu bisa kita terhadap pelayanan itu. Tapi SDM kita sangat minim. Happy tentang juga pelayanan. Jelas bahwa saya mendorong dan perjuangkan agar diadakan diklat seperti ini dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Pesertanya ini 204 dari Apa peran Komisi 5 di sini, Pak? Ya, Komisi 5 ya kita mendorong agar anggarannya disiapkan dan juga dilaksanakan oleh mitra dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Iya kan, sekali lagi kita ini daerah provinsi pelabuhan kita baik yang sudah ada maupun yang kita butuhkan. Itu kan perlu SDM. Begitu kita mengoperasikan pelabuhan, SDM kita kurang sehingga menjadi kendala. Begitu kita bangun SDM kita Saat ini mereka akan mendapatkan 3 sertifikat yang cukup untuk menjadi bekal mereka, menjadi bekal untuk bekerja di atas kapal. Iya. Pak, ini Pak. Ya, itu bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk basic safety training dasar untuk keselamatan. Kemudian nanti akan diajar kita terkait dengan advanced firefighting untuk menangani ini cukup karena kebetulan juga mereka nanti akan langsung mendapatkan buku laut. Jadi ada 4 lah total semuanya dari AFF, dari BSD, AF sama SAT, sama satu lagi adalah buku laut. Sudah komplit itu sudah cukup untuk nanti mereka untuk bekerja di atas kapal. Saya rasa itu dari kami, mudah-mudahan tadi kita dari kami terima kasih dulu buat Poltektor ya, buat Poltektor Surabaya yang sudah fasilitasi mendanai. Dananya dari pemerintah, dari DPR. Cuma diinisiasi sama Pak Suryadi selaku Komisi 5 bidang perhubungan yang tentunya mitra dari kami perhubungan. Demikian dari saya. karena kan juga di layangan itu ada
Oh, itu lain lah. Lain tuh artinya ini kan kita lagi persiapkan dulu sumber daya manusianya ya. Mereka sedangkan sudah ada bekerja di atas kapal yang sekarang ada pengamen segala macam. Itu tentunya ini kewajiban kewenangan pemerintah daerah seperti yang dikatakan tadi Pak Kadis ya, untuk menertibkan, bukan tidak boleh mereka berusaha di atas kapal, tapi untuk menertibkan. Kenapa? Pada saat ada kejadian di atas kapal, orang yang di atas kapal itu kan harus terindikasi, terregistrasi. Kalau tahu-tahu ada korban nggak jelas siapa, naik ke atas kapal itu apalagi ikut berlayar perlu sesuatu yang namanya yang tadi itu. Yang paling utama adalah basic safety training atau familiarisasi terhadap lingkungan kapal itu sendiri. Baik, sama-sama ya, sama-sama.